Pun sapun sampurasun hatur nuhun kasadayana boh ka salira anu lupa kenapa bahasa Sunda terus ya. Buat anda selamat malam. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, sejahtera, semoga rahayu, juga keluarga, pasangan-pasangan, anak semuanya semoga sehat semua. Mudah-mudahan kita bisa melampaui musim dan zaman yang tidak mudah ini dengan sehat dan selamat. Mang Bayu selamat malam, Mbak Edwina, Kang Irus selamat malam, Mbak Ivo. Maaf aku ada yang kelewat ya, karena ini Mas Sidi dan sebagainya, karena lumayan cepet ini apa namanya itu si tickingnya. Kita mulai. Sampurasun, selamat malam, Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera buat semuanya. Kita akan mulai. Tema malam ini adalah suwung. Seperti biasa saya mengajak untuk melihat apa yang saya bagikan ini tidak secara absolut, tidak secara definitif, namun lebih kepada simbolis. Karena seperti saya selalu bilang, kalau kita berbicara dalam konteks literal, maka maknanya akan sempit. Namun apabila kita menggunakan metode simbolis, maka bisa mengkreasikan atau memicu multi perspektif. Karena hal yang saya bagikan ini hal yang sebetulnya bagi awam tidak terlalu mudah untuk dicerna. Jadi mungkin harus ada dasar dulu, minimal dasar ketertarikan. Pada prinsipnya metodenya adalah mikro dan makro. Jadi apa yang ada di buana atau kosmos makro, maka ada dan terjadi juga di kosmos atau di buana mikro, yaitu di dunia kita dan diri kita. Tidak ada yang kebetulan karena semuanya saling channeling, saling nyambung, saling berkaitan. Kita adalah mereka, mereka adalah kita. Jadi kita ini adalah partikel atau istilahnya debu dari kesadaran yang maha satu. Kita bukan yang maha satu, tapi yang maha satu memiliki integrasi. Kita berintegrasi, kita adalah bagian dari kehadiratnya, kita adalah bagian dari eksistensi beliau yang maha kuasa, yang maha tunggal. Itu prinsipnya. Lalu kemudian karena saya tidak berbicara ini dengan terlebih dahulu menggambar skema atau menggambar atau merencanakan, kadang-kadang ada yang kelewat. Mohon dimaklumi juga kalau ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Dan saya tidak merasa saya lebih mengerti dari Anda semua. Saya ini seperti saya bilang seperti mahasiswa yang sedang sidang, hanya mempresentasikan apa yang menjadi penemuan saya mungkin kepada para dosen di depan saya, dan monggo untuk dinilai. Saya harap apa yang saya bagi ini paling tidak ada manfaatnya buat saya sendiri, dan yang paling penting dari semuanya adalah silaturahmi. Saya sangat gembira banyak yang hadir
untuk utamanya silaturahmi, karena dengan bersilaturahmi kita menambah persaudaraan. Nah, suwung ini Rampes, Bang Daniel, Mas Teguh, sebagainya. Maaf kalau ada yang kelewat ya. Suwung ini banyak menjadi topik para spiritualis. Spiritualis sebetulnya nggak serem-serem amat. Spirit itu roh. Jadi spiritualis itu adalah rohaniawan, begitu ya. Termasuk diantaranya adalah para religius, tokoh agama. Jika mendalami keruhanian, artinya segala sesuatu tentang roh itu adalah dimensi yang paling utama dari tubuh kita, yakni tubuh esoterik kita adalah ruh. Dan kita semua sebetulnya pada hakikatnya adalah spirits atau ruh. Jadi kita ini seperti banyak disebutkan oleh peribahasa, bukan badan yang memiliki ruh, tapi ruh yang karena harus hidup di dunia sehingga syaratnya harus memiliki fisik yang kompatibel dengan dunia ini yang kita tempati. Kalau Anda pernah lihat film Avatar, mungkin ada yang masih ingat. Di situ diceritakan bahwa untuk bisa kompatibel dengan dimensi tersebut, maka harus beradaptasi. Bagi yang tidak kompatibel, mereka harus mengenakan semacam pakaian sebagai ganti jasad yang supaya lebih kompatibel. Demikian pula kita, ruh kita di dunia ini harus kompatibel dengan tataran atau dimensi ini, karena ruh dengan dunia fisik itu agak berbeda kepadatan, agak berbeda density, agak berbeda vibrasi. Secara sains ini sebetulnya bisa dijelaskan gitu. Nah, suwung ini dalam istilah spiritualitas atau kerohanian disebutkan sebagai kosong katanya. Ini ada dalam serat. Jadi catatan zaman dulu di Jawa Tengah dalam bahasa Jawa, bahwa suwung ini itu definisinya adalah kekosongan gitu. Yang mana ini memang demikian. Jadi awalnya demikian. Awalnya alam semesta ini merupakan suatu uwung-uwung, suatu lautan kekosongan, the abyss of emptiness, lautan kekosongan, hanya berisi semacam biogas. Biogas ini semacam energi potensial, yakni apabila bereaksi dengan suatu zat lain bisa memproduksi atau mengkreasikan sesuatu yang baru. Contoh biogas adalah misal bensin. Bensin ini dia memiliki energi potensial. Potensi energi apa? Kalau nanti kan akan jadi energi panas, lalu kemudian menjadi energi gerak kalau di mobil, karena si bensin ini bereaksi dengan busi. Nah, ketika si busi ini ada semacam petir dari busi, dia akan bereaksi dengan bensin sehingga akan menimbulkan panas. Panas ini akan memicu gerak. Kurang lebih kejadian di alam ini demikian. Pada saat kalau di Alkitab disebutkan pada awalnya di Genesis ya, ruh Allah berada di atas air. Kita
terjemahkan secara simbolis ya. Kadang-kadang saya berbicara dengan terminologi Kristen, dengan Islam, dengan Buddha, dengan Hindu dan sebagainya. Tapi semuanya memiliki benang merah. Mari kita berfokus kepada persamaannya. Jangan kita berpikir perbedaannya. Perbedaan pasti ada, namun agar kita bisa bersilaturahmi, sebaiknya yang kita fokuskan adalah persamaannya. Nah, maksudnya ruh Allah melayang di atas permukaan air. Air ini sebetulnya bukan H2O, tapi liquid atau ether. Ether ini semacam spiritus, semacam spirits. Kalau kita di luar, kalau kita beli minuman mengandung alkohol, kita disebutnya kita membeli toko itulah toko spirits. Spirits di sini menyediakan toko minuman-minuman yang mengandung alkohol. Jadi dan spirits ini adalah ruh gitu. Nah, jadi si atau zat atau semacam alkohol, saya tidak tahu persisnya tentu karena ini zat yang sangat primordial. Dia bereaksi dengan api dari busi yang kalau di alam ini adalah petir. Si si biogas ini, ether ini bereaksi dengan petir sehingga menghasilkan panas. Nah, ketika terjadi panas, ini adalah awal kehidupan. Karena kehidupan memerlukan panas. Contoh, kehidupan di dunia, jika tidak ada sumber panas, yakni matahari, tentu kita tidak akan ada sekarang. Jadi syarat kehidupan adalah panas. Gitu. Nah, tapi nanti ada panjangnya lagi Genesis ini, tapi saya tidak lagi bercerita itu. Poin saya adalah mendeskripsikan bahwa pada awalnya adalah uwung-uwung atau kekosongan. Lalu kemudian timbul semacam petir dan kemudian pada gilirannya dalam suatu proses akan terjadi panas, terjadi gerak, terjadi kehidupan gitu. Bahwasanya petir ini adalah pemicu utama kehidupan itu terbukti secara sains. Dan petir tidak hanya ada di Indonesia. Tidak hanya ada di dunia, tidak ada hanya di bumi. Petir itu paling besar itu terjadinya ada di Jupiter. Yang kedua ada di Saturnus. Nah, di Jupiter ini kan bahasa Timur Tengahnya kan mustari. Dan kalau harinya mustari itu hari Kamis. Kamis itu adalah Thursday atau Thor's Day. Thor seperti dewa Thor, dan Thor adalah dewa petir. Setara dengan dewa dari Greek ya, yaitu Zeus. Kalau Thor itu dewa dari Nordik dia. Kita juga punya, kalau di kita istilahnya ada yang mengistilahkan yang Agni, ada yang Geni dan sebagainya. Tiap tradisi punya cerita yang berbeda, namun pada intinya memiliki benang merah yang sama. Nah, kita akan mulai dari suwung itu, lalu bagaimana kita akan coba. Saya seperti biasa menulis di whiteboard. Ini caranya tradisional, tidak canggih-canggih amat. Nah, jadi demikian. Di sini pada awalnya, ntar saya melihat petunjuknya ini, uwung-uwung, tidak ada apa-apa. Lalu kemudian setelah tadi saya bilang bereaksi dengan petir, lalu timbul panas. Panas ini pada gilirannya akan menimbulkan suatu titik sentral panas. Kalau di kita matahari, kalau di jagat galaksi, ini di galaksi ya, ini adalah Sirius.
Sirius. Di jagat galaksi berbeda dengan di kita. Mereka bukan jagat fisik, tidak seperti di kita. Mereka hanya masih dasarnya ether. Mereka belum membentuk menjadi dimensi fisik. Jika terlihatnya planet-planet ini, bintang ini seperti fisik, itu karena sense kita, otak kita, melalui pineal gland memanifestasikan bentuk itu sebagai fisik. Contohnya misalkan planet apa ya, beberapa planet di kita itu sebetulnya bukan padat, tapi merupakan suatu gas, tapi disense oleh indera kita menjadi seperti planet padat gitu. Kalau nggak salah Jupiter dan Saturnus juga bukan padat, bisa dilihat di Wikipedia. Nah, dari uwung-uwung ini memiliki 5 unsur tadi. Belum merupakan dimensi fisik. Dia hanya memiliki 1 ether. Dia hanya memiliki 5 elemen utama. Yang kedua adalah kalor atau panas. Yang ketiga adalah mereka juga punya hawa. Hawanya saya tidak tahu apakah nitrogen, apakah helium dan sebagainya. Yang berikutnya adalah apa tadi, kalor, air dulu. Cair, liquid, cair. Yang berikutnya adalah hawa. Berikutnya adalah solid atau mineral. Nah, lalu kemudian setelah terbentuk 5 unsur ini, maka 5 unsur ini akan menciptakan dunia kita atau sistem tata surya. Jadi dari 5 ini akan menjadi 7. 5 ini dimensi mereka, 7 ini dimensi kita. 7 lap, dan ini 7 ini terdiri dari, ini ada beberapa perspektif. Bisa 7 dimensi. Jadi kalau di Al-Quran disebutkan ada 7 bumi, ada 7 solid, sama ada 7 langit, ada 7 akasya, ada 7 angkasa. Bisa juga ada 7 periode, 7 period. Nah, seperti di sini, kalau yang mengerti piano, ini 1 oktav itu terdiri dari 5 tuts hitam dan 7 tuts putih. Ini semua berbeda frekuensi, dari mulai C, D, E, F, G, A. C, D, E, F, G, A. Berapa ini? Kok 6 ya? C, D, oh ini B, itu lagi. C, D, E, F, G, A, B, 7. Nada C dengan D, dengan E, dengan F, dengan E sampai B ini memiliki frekuensi tertentu. Dan ketika ini disetarakan, jika ini adalah dimensi 7 alam, alam juga perbedaannya berdasarkan frekuensi atau perbedaan vibrasi, kepada perbedaan density. Setiap dimensi memiliki dasar atau platform frekuensi yang berbeda. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jika dimensi 7 langit dan 7 bumi, langit dan 7 bumi, itu artinya tidak diterjemahkan sebagai 7 lapis. Itu ada misalkan ada lapisan mesosfer, stratosfer, bukan. Tepatnya di sini juga. Cuman ketika kita masuk ke dimensi lain, jadi terlihatnya jadi berbeda. Begini, contoh. Pasti ingat radio zaman dulu ya. Radio zaman dulu. Di sini ada MSW, ada MW, ada FM. Frekuensinya berbeda. Ini radio zaman dulu nih, ini bandnya. Ini ada buat muternya. Lalu ini ada tempat buat milihnya. Mau dioper ke SW atau ke MW atau ke FM.
mau diputar kemana. Jarumnya ada di sini. Ini kita, ini koordinat kita. Dari SW kita pindahkan ke MW, lagunya tiba-tiba berubah, padahal ininya masih di sini. Lalu kita cetrekan lagi ke FM, maka udah berubah lagi, mungkin bukan lagu, mungkin siaran berita, padahal kita masih di sini. Sama, ketika kita masih di alam ini, ketika kita misalkan dicetrekan ke dimensi lain, maka di depan kita itu semuanya berbeda, bukan seperti yang kita lihat sekarang. Mungkin bukan rumah ini, tapi mungkin suatu kerajaan atau apa, mungkin langit, mungkin awan, entah. Dan ada beberapa kejadian begitu ya, ketika istilahnya frekuensi kita switching oleh karena suatu sebab, tiba-tiba bisa beda gitu di depan kita gitu ya. Nah, jadi ini ada 7 dimensi. Nah, dari 7 bumi dan 7 langit ini, semakin tinggi frekuensinya semakin halus, partikelnya semakin halus juga. Sehingga untuk bisa mencapai bumi yang lebih atas, partikel kita juga harus halus resik. Jadi ruh kita juga harus resik. Dan juga menjadikan 7 periode, yaitu dalam suatu perspektif akan menjadi Senin. Senin akan menjadi unsurnya adalah bulan, dan letaknya kalau di kepala itu di hulu. Seperti saya cerita kemarin, bulan itu kaitannya dengan pineal gland. Hari Selasa itu tercipta Mars. Lalu kemudian kalau di tubuh manusia, mikronya Mars ini ada di perut, panas, merah, pencernaan. Sehingga bawaannya yang hari Selasa itu biasanya relatif semangat karena panas. Mars juga adalah red planet. Warna cakra perut juga adalah merah. Julukan Mars adalah red planet. Kemudian Rabu ini adalah Merkuri atau Merkurius, yang kalau di manusia ini ada di wajah. Lalu kemudian Kamis itu planetnya adalah Jupiter, kalau di badan kita adalah di genital. Kalau Jumat itu menjadi Venus di leher. Sabtu menjadi Saturnus, ada di kaki. Minggu menjadi matahari, ada di dada atau di solar chakra. Nah, kita akan ke mana sekarang? Ini saya hapus dulu biar ada ruang saya nulis lagi. Sebentar, saya ini kayaknya mesti bayar asisten nih. Nah, jadi saya pernah bicarakan di sesi kemarin sebelumnya bahwa wilayah galaksi ini, wilayah di mana hanya terdapat 5 unsur, itu kalau di badan kita, badan mikro kita menjadinya adalah kepala, batasnya adalah kerongkongan atau jakun. Ini menjadi di badan kita menjadi ini, sehingga ini relevansinya adalah atau analoginya adalah dengan konsepnya dengan cipta. Kepala kita ini untuk mencipta, sama halnya mereka pihak istilahnya itu dewan galaksi lah, begitu istilahnya. Itu hanya istilah, jangan diterjemahkan sebagai literal. Mereka mengatur staf-staf Tuhan itu, ada disebut istilahnya malaikat, dewa atau apapun, mengatur jagat raya ini. Gitu. Nah, jadi ini di kepala ini cipta, atau cipta itu adalah sirat. Tersirat itu tercipta, atau sirat itu adalah sirah. Sirah ini adalah bahasa Sunda dari kepala atau hulu. Kepala atau hulu. Lalu dari yang tersirat menjadi tersurat, surah kalau bahasa.
Nah, tersuratnya di mana? Tersuratnya adalah di badan kita, menjadi 7 dimensi keduniaan kita. Nah, dari sini kita turun menjadi dimensi. Kalau tadi ini cipta, sirah, menjadi badan, ini istilahnya badan kehidupan kita, kemanusiaan atau keduniawian. Dan dari sini, dari genital ke bawah, ini adalah underworld. Jadi diisi oleh makhluk-makhluk yang katanya sih lebih jahiliyah gitu ya. Makhluk-makhluk yang nakal-nakal gitu. Underworld itu ada siluman dan sebagainya. Nah, karena kita ini ada di dunia tengah atau buana tengah, kita ini istilahnya jadi pasar yang paling rame, karena dari sana istilahnya mah istilahnya terminologinya dewa-dewa pengen ke bumi. Di sini juga istilahnya entitas underworld ini segala macam lah, siluman, jin, genderuwo segala macam juga pengen ke kita. Jadi kita ini ada 2 pengaruh dari entitas atas atau upper world, dan pengaruh dari entitas bawah atau dari underworld. Sehingga secara komikal, kita nih kalau di zaman dulu tuh ada suka ini, kalau kita orang ya, di atas kepala kita tuh ada yang satu bawa setannya, bawa tombak gitu ya, tombak trisula, satu lagi ada malaikat gitu yang mempengaruhi kita gitu. Maksudnya manusia itu adalah merupakan interferensi dari 2 pengaruh, yaitu pengaruh dari istilahnya, kalau istilah Islam, pengaruh dari malaikat, atau istilah Hindu pengaruh dari dewa, atau pengaruh dari, kalau istilah Islam dari iblis gitu, atau kalau dari istilah Bali mungkin dari buta ya, dari buta gitu. Karena manusia ini, kalau kata istilah wiwitannya, manusia ini cuman wawayangan. Manusia ini wayang, hanya bayang saja. Wayang itu bayang. Hanya jadi bayangan dari 2 pengaruh besar. Jadi tidak ada manusia yang bisa baik sekali secara permanen, nggak ada. Karena itu tergantung dari frekuensi yang kita setel. Kalau kita lagi rungsing, lagi pusing ya mungkin yang muncul dari pengaruhnya dari dimensi bawah. Tapi kalau kita lagi merasa soleh gitu, lagi ngerasa baik segala macam, merasa enak gitu, mungkin pengaruhnya dari atas, gembira dan sebagainya. Kita ini hanya cermin dari dunia atas dan dunia bawah. Kita lanjutkan. Jadi kita ini dari 5 tadi 5 element menjadi 7 element. Nah, kita lanjut lagi sedikit. Nah, kemudian dari 5 tadi ya. 5 tadi, ini tadi kan saya sudah bilang ini dasarnya adalah ether atau zat cair. Ini air istilahnya. Jadi dunia galaksi, dunia kahyangan itu platformnya adalah cair. Nah, kemudian di banyak kitab, termasuk di Al-Quran, di kitab Yahudi, kenapa jadi robah ke sini? Di kitab Yahudi, di Al-Quran, di berbagai keyakinan, dibilang bahwa kemudian dibentangkanlah di atasnya itu suatu dome, suatu kemah, tenda. Kalau di istilah di budaya Sunda disebutnya adalah papayung agung. Kalau di Bali disebutnya adalah penungkup jagat. Kalau di Eropa disebutnya adalah dome. Lalu kemudian di istilah lainnya, biasanya di istilah Freemason, itu disebut sebagai ark. Ark itu asal kata dari panah, karena memanah itu kan pemanah itu archer, arch. Karena ini seperti arch itu busur. Arch, ini arch. Sehingga yang
ini di bawahnya itu akan dibangun nanti yang 7 itu. Makanya pembangunan disebut dengan architect dan arsitektur ya, arsitektur. Yaitu dari atas itu menggambar dia, menggambar dan mengukur. Yang ini menulis, yang ini mengukur, dan ini yang ditulis adalah buku. Yang di tengah adalah Tuhan, God, dan Kejadian, Genesis. Jadilah ini lambang Freemasonry. Mereka kan ngerti, mereka mah pada pinter. Ya, mereka ngerti hukum alam segala macam. Nah, kemudian si Papayung Agung ini menjadi tiung kita di dunia, gitu. Nah, yang namanya payung kan seperti ini, atau juga panah di sini, panah. Apa maksudnya panah ini? Kalau di istilah Sunda ini ada yang namanya ada jamparing, ada gondewa. Kalau di Bali ini istilahnya namanya adalah pasupati. Nah, ini letaknya, kalau ini kepala, inilah bahu. Jadi antara bahu, ini pernah saya terangkan di sesi 1 ya. Bahu ini memotong ini kalau di galaksi ini namanya adalah yang menjadi penghubung antara Sirius dengan kita, ini adalah Orion Belt. Lalu di sini nanti ada Taurus dan sebagainya. Nah, di antara dunia kita yang dibatasi oleh payung dengan dunia kahyangan itu ada batas di sini, di leher ada batas, tidak bisa sembarangan ke atas. Ini dicegah ini. Kalau di Al-Quran disebutkan istilahnya di surat apa ya, kalau nggak salah di surat An-Najm ya, itu yang membatasinya guardiannya, mereka memiliki panah api katanya. Nah, ini panah. Dan masih disebutkan di surat An-Najm, jarak dari sini ke sini itu adalah 2 busur panah. Itu ada di An-Najm. Dan untuk menujunya ke sini, ke Sirius, itu kalau di Al-Quran disebutkan di Ashira. Ashira itu Sirius atau pineal gland kalau dalam tubuh kita. Nah, batas ini yang tidak bisa dilalui ini yang disebut dengan suwung. Yang tidak bisa dilalui. Kalau di film-film fiction, science fiction, itu disebut bahwa untuk bisa mencapai, untuk bisa menembus dari dunia ini ke dunia atas, itu ada yang namanya wormhole. Jadi harus ada suatu pressure besar, tekanan besar seperti panah, itu harus ditarik dulu sehingga kita akan, kenapa jadi gini? Sehingga akan akseleratif ke atas. Ini yang namanya asensi. Atau dalam istilah suatu dogma disebut sebagai asensi itu kenaikan gitu kan ya. Naik dimensi dari dimensi dunia ke dimensi kesurgaan atau kahyangan atau nirvana atau apa saja istilahnya. Setiap keyakinan punya istilah sendiri. Gitu. Nah, jadi suwung ini adalah suatu kondisi di mana aturan-aturan 5 dan aturan-aturan 7 dan semua aturan ini tidak ada. Seperti kalau kita lihat gambar, pernah nggak lihat gambar ini? Gambar magnet. Ya, magnet ini kan gravitasi magnetnya atau daya tarik magnetnya gitu kan ya. Ada di gambar status saya hari ini yang terakhir itu ada gambar semacam magnet. Nah, itu sudah keluar dari sistem ini.
sudah keluar dari sistem kelistrikan ini, sudah keluar dari sistem gravitasi, sehingga ke sini. Ini sudah di luar pengaruh apapun. Ini yang namanya suwung secara teknis. Berada di suatu perbatasan antara dunia kita dengan dunia dengan the higher world, dengan the upper world, itu adalah suwung secara teknis. Namun dalam spiritual, suwung ini tidak diartikan secara teknis, tapi secara filosofis, yakni bahwa suwung itu tidak terpengaruh oleh dunia apapun, baik atas atau bawah, kosong saja pikiran kita. Jadi kebanyakan yang didefinisikan oleh para spiritualis adalah definisi filosofisnya, bukan definisi teknisnya. Suwung itu adalah suatu mind clearance, jadi mengosongkan pikiran, jadi melepaskan diri dari keduniawian, bahkan ke kesurgaan, bahkan ke nerekaan. Kita tuh betul-betul dikosongkan. Itu yang disebut dengan suwung. Dan ada juga yang menyalah kaprahi. Lalu yang disebut kemelekatan itu bagaimana katanya? Bukankah hidup di dunia ini harus lepas dari kemelekatan? Ya enggak dong ya. Kepala kaki kita aja melekat pada bumi ya, mana bisa kita melepaskan diri dari kemelekatan. Maksudnya adalah bahwa kita dalam suatu waktu punya kesadaran bahwa seharusnya sesuatu itu tidak boleh menjadi melekat secara ketergantungan gitu. Misalkan ya terhadap apa saja, terhadap harta, terhadap kekuasaan, terhadap jabatan, jangan kita nempel. Meskipun kita melekat, ya suatu waktu ya bisa dibuka begitu ya. Saya tadi mau menerangkan juga tentang manjing dan dog star, tapi terlalu panjang, mungkin lain kali saja. Jadi saya baru cuman ascension saja. Nah, kemudian itu tadi secara filosofisnya. Lalu kemudian kalau secara hari naiknya ada dari mulai Senin, dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, setelah 6 hari ini dari mulai Minggu ya, Minggu. Selesainya adalah di Jumat. Biar agak jelas dikit. Selesainya di Jumat. Jumat ini kalau istilahnya kerjaan, selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Kumpul ini apa? Bahasa Arabnya kumpul ini adalah jumu'ah. Jumu'ah sehingga menjadi Jumat. Karena T ini selalu jadi H kalau di Timur Tengah, seperti tadi. Surat jadi surah, ya, sunat jadi sunah, sirat juga jadi sirah. Sirat juga. Nah, Jumat ini selesai. Sabtu ini harus kosong atau harus suwung sebelum ke Minggu lagi. Sehingga di banyak tradisi dan keyakinan hari Sabtu itu kita tidak boleh apa-apa, tidak boleh kerja, tidak boleh mengerjakan sesuatu yang penting, karena Sabtu ini sudah betul-betul putus di sini di Jumat. Jumat ini di leher. Tadi saya tulis ya, Jumat itu di leher. Sabtu itu sudah patah di sini, sudah patah, sudah potong, sudah bahasa Sundanya sudah sapat, sudah buntung, sapat. Sudah sapat. Sudah sapat. Nah, di sini hanya ada kekosongan. Jadi inilah akhir waktu, akhir zaman, akhir etape, akhir periode, hari akhir. Ada hari awal, ada hari akhir. Hari awal apa? Yaitu Minggu. Ini hari awal. Hari akhir adalah Sabtu. Yang ini adalah Minggu ini Sunday, disebut dengan the golden sun.
Kalau Sabtu ini adalah disebut dengan the black sun atau Saturnus. Saturnus ini istilahnya adalah the black sun. Kalau di sana the black sun ini adalah Shiva. Sesuatu yang kegelapan, the darkness. Kalau ini the enlightenment. The darkness, the enlightenment. Tidak akan ada enlightenment kalau tidak ada darkness. Jadi default dari alam ini, keadaan standar sebelum ada intervensi, alam ini pada awalnya adalah darkness, uwung-uwung. Jadi tanpa ada darkness tidak akan kelihatan terangnya. Enlighten tidak akan ada. Sehingga kita harus percaya atau mengimani akan terjadinya periode awal dan periode akhir ini. Sehingga di salah satu kepercayaan dibilangkan harus beriman kepada hari akhir. Maksudnya bukan kiamat, karena kiamat ini banyak. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat itu punya berbagai gradasi. Kalau di agama yang di India, kita harus percaya pada kala atau awal waktu atau the golden sun. Juga harus percaya pada Kali, Maha Kali. Atau periode akhir di Kali, disapatkan. Di Kali itu kalau bahasa Sunda itu dipacul. Digali itu kali gali. Jadi ini putus, sapat. Mengapa harus sapat? Karena harus ada periode baru, segitiga baru. Asalnya kan segitiga lama ini, karena sudah habis selesai dia harus sapat menjadi segitiga baru, generasi baru. Lalu mereka membuat mata di sini. Yaitu bisa mata di uwung-uwung atau mata di awang-awang. Mata di awang-awang itu matahari. Tapi setiap dimensi itu hukumnya adalah tritangtu, baik di uwung-uwung apapun awang-awang. Jadi kalau kita memikirkan hal-hal yang heavenly, itu namanya kita suwung. Tapi kalau kita memikirkan tentang worldly, keduniaan, kita itu sawang atau nyawang. Gitu. Bahasa Jawa Barat juga sama, nyawang. Ada nyuwung, ada nyawang, ada uwung-uwung, ada awang-awang, ada suwung, ada sawang. Orang kebanyakan tahu cuman suwung. Padahal di dunia ini yang lebih penting adalah sawang. Begitu. Nah, ini jadi lambang tadi, lambang Illuminati. Nah, ceritanya masih panjang, saya tidak mau terlalu melebar. Kapan-kapan kita cerita tentang anjing, dog, star, Sirius, Ashira dan sebagainya. Tapi saya simpulkan bahwa saya simpulkan bahwa suwung itu adalah definisi lebih kepada definisi filosofis, yaitu suatu mind clearance untuk mengosongkan pikiran, untuk mencoba untuk melepaskan dari kemelekatan. Tapi kita tidak bisa secara absolut lepas dari kemelekatan, karena selama kita di dunia pasti ada yang lekat kepada kita. Ya, istri kita lekat, pacar kita lekat, tunangan kita lekat, anak kita lekat, ibu kita lekat, tanah kita lekat sama kaki kita, baju kita lekat. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan? Gak bisa. Tapi jangan sampai tergantung pada apa yang melekat pada diri kita, yaitu dengan cara mencoba untuk mensuwungkan rasa kemelekatan kita pada hal-hal yang materi. Namun suwung secara lebih teknis, secara lebih esoteris, tadi kita sudah bahas. Nah, lain kali saya rencananya, karena kemarin itu putaran baru 8821 itu akan secara safari 7 hari berturut-turut akan membahas tema yang berbeda. Setelah 7 hari nanti mungkin tidak akan tiap hari lagi, mungkin seminggu sekali, biasa pas lagi moodnya saja.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ternyata banyak pertanyaan ya. Makanya khawatirnya terlalu panjang sesinya, kasihan orang pulsanya sama waktunya ya. Mungkin suatu waktu tentang tanya jawab dari 3 sesi, 7 sesi nanti mungkin akan saya bikin Zoom di akhir di hari ke-7 ya, supaya khusus tanya jawab. Kalau sekarang terlalu panjang waktunya, nanti kasihan. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga sehat selalu, semoga rahayu, sejahtera Anda dan keluarga. Selamat malam. Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.